Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya. Nah, saham pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu saham yang Krakatau Steel atau saham keras ya. Seperti kita ketahui di mana saham keras selama bulan Juli sampai dengan awal Juli ya bergerak berkonsolidasi ya. Ini dapat kita lihat konsolidasinya. Membentuk di range-nya 268 sampai 324 dan resisten yang ada di 324 ya. Nah, untuk pola konsolidasinya bisa dibilang ini membentuk pola flag ya. Atau juga bisa membentuk ini descending triangle ya. Dan pada hari Kamis coba kita lihat crash breakout ya dari downtrend channel jangka pendek ya. Dan langsung break juga dari resistennya yang ada di 324 ya. Dan pada hari Jumat melanjutkan kenaikan sampai tertinggi di 388 ya. Jadi ada kemungkinan ya ini 388 masih bisa naik lagi ya untuk keras ini ya untuk capai targetnya di sekitaran 400-an ya di Pegas 98 atau bisa dibulatkan di angka 400. Nah, ini pola uptrend yang di keras ini pola uptrendnya cukup bagus ya. Ini volumenya juga sangat besar jadi mengikuti pergerakan dari BRI Syariah yang juga naik tinggi ya. Nah, ini keras juga bergerak cukup bagus ya. Nah, ini untuk MACD-nya pun sangat positif ya. Kita lihat akumulasi belinya sudah sangat bagus ya. Nah, ini akan menguat lebih lanjut ya. Terdekat keras masih ada chance ya untuk mencoba lagi untuk naik sampai ke 398 ya. Nah, bila nanti rekan-rekan tergabung di dalam membership dari Rob Chameleon Trader tanggal 3 Juli sudah mendapatkan alert untuk masuk di saham keras ya dengan plan di kisaran 272 sampai 276 dan juga break ya di 280 kita sudah masuk ya. Dan kemarin ya tanggal 9 keras akhirnya break ya dan terbang ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu dari sektor mining ya. Yaitu Aneka Tambang atau Antam ya. Nah, Antam terlihat ya bulan Juni juga konsolidasi ya dengan resisten yang ada di 650 ya dengan membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya. Dan terlihat harga masih tertahan di kisaran 650 ya. Nah, minggu depan apabila saham Antam
dapat menguat kembali ya, atau rebound. Target berikutnya untuk Antam ada di 720. Nah, ini proses yang terjadi sekarang ini cukup wajar karena setelah proses breakout ya, biasanya akan terjadi sedikit pullback ya, dan kemudian biasanya akan dilanjutkan dengan penguatan lebih lanjut ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat volumenya besar ya ketika dia melakukan break ya di sini. Jadi penguatan dari Antam cukup bagus ya. Jadi disertai dengan volume, dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun juga cukup bagus ya. Akumulasi belinya cukup kuat ya. Dan juga dari 2-3 hari terakhir koreksi ini tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya. Berarti masih cukup bagus dan masih diiringi proses akumulasi ya untuk Antam ya. Oke, saham berikutnya masih dari sektor mining ya. Kita akan melihat saham Inco ya, Vale Indonesia ya. Inco bulan awal Juli ini juga mulai mencoba mengakhiri proses sideway-nya ya, proses konsolidasi panjangnya ya, dengan menembus 3.100 ya, dan juga support sideway-nya yang ada di 2.800 ya. Nah, hari ini seperti biasa ya, setelah dia break ya, setelah dia break terjadi pullback ya. Dan apabila Inco bisa bertahan tetap di atas 3.000 atau close-nya bisa bertahan di 300 akan lebih bagus ya untuk proses kenaikan lanjutan dari saham Inco untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 3.330 ya. Ini kita lihat untuk volumenya sendiri sangat bagus ya volumenya ya. Jadi kenaikannya diiringi dengan volume, dan biasanya untuk testing menguji resisten yang disertai dengan volume yang besar biasanya akan tembus sih, biasanya sebagian besar akan tembus. Dan juga untuk Inco sendiri kenaikannya juga diiringi dengan akumulasi beli yang cukup kuat ya. Dan ketika penurunan 4 hari ini ya terlihat tidak diiringi dengan distribusi jual atau tekanan jual yang kuat ya. Jadi masih berpotensi besar untuk rebound kembali ya. Dan lanjut naik menuju ke resisten berikutnya ada di 3.330. Saham berikutnya yang akan kita lihat ya, ada saham Timah ya, Timah. Nah, saham Timah dapat kita lihat chartnya ya, secara jangka menengah masih sangat uptrend ya, dalam uptrend ya. Ya, masih dalam proses uptrend ya. Nah, untuk bulan Juni ini juga dia sideway ya dengan resisten di 635 dan juga support yang ada di 590. Kemarin minggu lalu terlihat Timah menguat bersama dengan Antam ya, namun terlihat penguatan di Timah ini agak sedikit tertekan ya. Nah, di kisaran di atas 635 ini ternyata masih banyak seller ya yang mengganggu kenaikan dari Timah ya. Kenaikan dari Timah ya. Tidak seperti Antam yang mampu break ya dan bertahan di atasnya ya. Nampak Timah ini banyak seller yang mengganggu ya kenaikan dari Timah ya. Sehingga terlihat masih tertahan ya. Tertahan di level 635. Namun dapat kita lihat ini
Untuk volumenya, nah ini volumenya yang membedakan dengan Antam ya. Jika Antam volumenya besar ya, sangat besar ya dibanding dengan kenaikan ya, kenaikan sebelumnya. Nah, untuk Tima ini terlihat volumenya masih belum ya, masih belum melebihi ya, melebihi dari kenaikan sebelum. Jadi terlihat kenaikan yang kali ini kurang tinggi ya. Nah, dapat kita lihat juga masih lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, ini sisi negatifnya ya, bila dibandingkan dengan Antam atau Inco ya. Nah, ini kita lihat malah membentuk lower high ya. Nah, pembentukan lower high yang apabila ini berlanjut terus-menerus kurang bagus karena ini bisa jadi awal dari downtrend jangka pendek dari Tima ya. Nah, ini patut jadi perhatian juga ya. Nah, kita akan tunggu proses konsolidasi dari pullback dari Tima ini. Apakah dia berhasil naik, rebound naik dan menyentuh 680 kembali. Nah, kalau minggu depan bisa berhasil rebound dan naik lagi menuju ke 680, maka kekhawatiran akan mulainya downtrend bisa dieliminir ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat ya, dalam 2-3 hari terakhir terlihat mulai muncul tekanan jual, namun masih belum terlalu kuat ya. Nah, kita akan tunggu semoga ke depan Tima bisa rebound dan seller tidak melanjutkan tekanan jualnya ya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan untuk rekan-rekan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Mana nanti rekan-rekan akan tergabung dalam grup dan channel Telegram ya, di mana salah satunya rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya, dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan yang jelas ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan fasilitas di mana rekan-rekan akan mendapatkan boleh menanyakan atau merequest suatu chart analisa teknikal yang ada seperti di YouTube ini ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Juga nanti kita akan bantu update untuk pergerakan saham yang diminta ya. Dan juga boleh menanyakan update dari support resisten dari suatu saham dan juga meminta pendapat pandangan atas untuk pembelian atau penjualan suatu saham ya. Apakah ini layak di hold atau sudah harus dijual. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut ke dalam pembahasan saham berikutnya. Nah, saham berikutnya kita akan lihat saham LSIP ya. Nah, LSIP seperti beberapa hari yang lalu, ini sudah pernah masuk dalam pembahasan ya. Ini di mana LSIP membentuk suatu pola konsolidasi yaitu ascending triangle ya, dengan resisten di 900. Ini ascendingnya ya. Uptrend ini ya. Ini adalah carikan garis uptrend ya. Nah, kita lihat dari Selasa ya, minggu ini ya, minggu lalu, terlihat LSIP masih gagal menembus dari resisten ascending triangle di 900 dan terlihat LSIP pullback ya di garis uptrend ya. Dan kita akan tunggu untuk Senin besok ya. Akankah LSIP berhasil rebound ya? Karena ini juga pas di resisten jangka pendek ya. Di resisten terdekat ya. Dia berada di resisten terdekat di 845 ya. Jadi tutupnya tepat ya di 845 ya. Nah, kita akan nunggu Senin besok. Akankah berhasil rebound atau malah lanjut turun menjebol uptrend dan langsung ke 800. Nah, kita akan tunggu ya. Melihat tren IHSG harusnya melihat Dow Jones yang kemarin
berhasil rebound naik ya, harusnya support dari L-shape ini harusnya masih bisa dipertahankan ya. Kita tunggu saja hari Senin dan juga bertepatan dengan harga CP yang rebound juga ya. Nah, kita akan tunggu hari Senin ya. Apabila benar bisa L-shape ini bisa rebound ya. Ini ada potensi untuk L-shape untuk mencoba kembali ya resisten dari ascending triangle-nya yang ada di 900 ya. Dan juga dapat kita lihat, nah ini ketika dia turun ke bawah mencoba support di garis uptrend channel-nya, volumenya terlihat kecil ya, atau kecil ya. Nah ini dengan volume yang menurun yang kecil ini bisa jadi peluang potensi besar L-shape untuk bisa rebound kembali ya. Nah, sedangkan dari garis MACD-nya memang terlihat 3 hari ini tekanan jual sudah mulai muncul, namun masih belum terlalu kuat ya untuk mengubah tren yang ada di L-shape ya. Saham berikutnya akan kita lihat yaitu PTBA ya. Nah, PTBA terlihat masih cenderung bergeraknya masih cenderung sideways ya. Dengan resisten yang masih sama ya di 2160 dan support di 2030 dan ada tarikan garis uptrend di sini ya. Nah, kemarin dia tertekan jual namun dari indikator MACD masih tidak tampak ya. Nanti kembali tekanan jualnya masih sangat kecil ya. Jadi prosesnya masih 2 minggu ini dia sideways ya. Setelah kemarin ini ada gap yang disebabkan oleh dividen ya. Jadi pergerakannya agak berbeda dengan saham-saham sektor batubara yang lain yang sudah berada di atas EMA 20-nya dan hendak menuju ke Bollinger bagian atas. Nah, namun untuk PTBA akibat dari dividen terlihat pergerakannya agak sedikit berbeda ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Akankah PTBA berhasil rebound lagi dan mantul di garis uptrendnya ya. Nah, ini bagian supportnya di bawah ada 2030. Nah, kita akan tunggu akankah PTBA akan mengakhiri proses sideways, mungkin membuat base ya. Nah, sebenarnya ada bandar yang melakukan akumulasi ya. Nah, kita akan tunggu proses markup ya. Nah, nanti akan dikonfirmasi dengan penembusan dari 2160 dan close di atas 2160 untuk PTBA. Dan juga terlihat ya ketika dia mencoba ya terakhir kali ini menembus 2160 terlihat volumenya emang kurang memadai ya untuk penembusan suatu resisten. Jadi masih wajar ya apabila dia gagal. Nah, dari MACD-nya masih cukup bagus ya, tidak ada terlihat tekanan jual dan terlihat masih diakumulasi ya. Masih cukup bagus ya untuk PTBA ya. Selama close-nya tidak di bawah 2030 dengan toleransinya tidak di bawah 2000 maksimal ya. Oke, saham terakhir akan kita bahas dalam video kali ini ya. Ini adalah saham SCMA ya. Nah, SCMA ini terlihat chartnya sangat uptrend ya. Jadi apalagi setelah dia berhasil menembus 1000 ya. Setelah dia berhasil menembus 1000, terlihat pergerakan dari SCMA ini sangat uptrend ya. Ini dapat kita lihat tarikan garis uptrend yang baru. Trennya sangat bagus ya uptrendnya ya. Nah, kita lihat kemarin berhasil mantul ya di uptrend ya, garis uptrend bagian bawah dan juga berhasil juga dan ini selama ini berhasil setelah menembus resisten berikutnya yang ada di 1200 ya. Terlihat masih bertahan di atas 1200 dan hari ini mantul di garis uptrend ya. Nah, ini potensi untuk SCMA untuk lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya ada di 1400 ya. Ini asal selama SCMA masih bisa bertahan di atas 1200 jadi potensi ini akan tetap ada ya untuk SCMA ya. Nah, kita tunggu nih besok ya. Yang kemarin sudah mulai oke, volume sudah mulai naik lagi. Kita tunggu kelanjutannya besok ya, akankah bisa berlanjut dan naik lagi ke atas ya menuju ke resisten berikutnya.
Dan apabila cukup hati-hati nanti waspada ya apabila SCMA-nya bila malah melemah ya di bawah 1200 itu akan cukup berbahaya ya karena kenaikan dari SCMA ini juga sudah termasuk tinggi ya. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan ya pergerakan dari SCMA berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG ya. Nah, IHSG sendiri walaupun terkoreksi 2 hari namun terlihat masih cukup wajar ya 2 hari karena kenaikannya pun sudah cukup rally-nya cukup panjang ya dari 4.900 sudah rally sampai 5.111 ya. Jadi masih belum sempat ke 5139. Jadi namun bila kita lihat ya ini trend uptrendnya masih garis uptrendnya masih oke ya, masih berada di dalam uptrendnya ya. Dapat kita lihat ini. Nah, di sini dapat kita lihat masih cukup bagus ya ini. Masih bertahan di uptrendnya ya. Ya, kita harapkan masih tetap IHSG tetap berada di atas 5.000 ya. Jadi isinya bahwa apabila IHSG masih stay di atas 5.000 itu akan cukup bagus ya karena di sebelumnya emang gagal berada di 5.000 ya. Ini sudah hampir 3 hari ya. Nah, kemarin cuma sehari doang nih. Nah, cuma 2 hari kan langsung merah terus ya. Ini udah lebih lama, nah apalagi besok bila IHSG masih bisa rebound ya. Nah, itu akan lebih bagus ya untuk IHSG ya karena kelanjutan ke depan ya, untuk melanjutkan pola rising wedge menuju ke 5.278 ya ini targetnya ya. Jadi targetnya masih Juli ini masih ke 5.278 ya. Juga dari garis MACD-nya pun masih belum terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya, masih cukup oke, masih koreksi ini masih cukup oke lah masih ya. Nah, kita akan tunggu kelanjutan dari IHSG ya ke depan ya. Namun terlihat so far masih cukup masih sesuai ya, masih on track ya untuk menuju ke target bulan Juli ini ke kisaran 5.278 ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.